Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin siang membacakan putusan pengadilan dengan terdakwa mantan Dirut PLN Sofyan Basir. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Haryono memutus dalam perkara ini jika terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti memfasilitasi suap yang menyeret nama pengusaha Johannes Koco kepada penerimanya Eni Saragih dan Idrus Marham. Hakim menyebut jika Sofyan tidak berperan dan tidak mengetahui dalam suap yang diterima Eni dan Idrus. Dengan demikian, terdakwa Sofyan menurut Majelis Hakim tidak terbukti memfasilitasi suap, sebagaimana tuntutan jaksa pada pasal 11 dan pasal 12 huruf A, Jungto pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Jungto pasal 56 kedua KUHP. Satu, menyatakan bahwa Sofyan Basir tidak terbukti salah sah dan menyatakan saya bersyukur Allah kasih yang terbaik. Amin. Hari ini bebas. Amin. Tidak bisa mulai kerja, bebas keluar, bisa membuat yang terbaik. Amin. Semua masyarakat. Sebelumnya Sofyan Basir dituntut 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah oleh jaksa KPK. KPK menuduh jika Sofyan Basir memfasilitasi suap senilai 4,5 miliar rupiah dari pengusaha Johannes Koco kepada Eni dan Idrus Marham dalam mengupayakan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau 1. Deddy Musoni, CAP TV. Kembali lagi di Newsroom pemirsa, untuk dialog siang ini kami akan membahas Dirut PLN divonis bebas. Saya ke Pak Teguh terlebih dahulu. Ya. Pak Teguh, ini tanggapan Anda soal vonis bebas mantan Dirut PLN Sofyan Basir dan sekaligus bagaimana Pak Teguh memandang hukum untuk tersangka korupsi yang ada di Indonesia ini sekarang? Jadi gini, kita tidak boleh menempatkan hukum sebagai produk yang anti putusan bebas. Putusan bebas itu diatur dalam undang-undang, ya. Jika di fakta persidangan bahwa hakim melihat bukti-buktinya tidak cukup atau kurang cukup, kurang kuat, maka hakim dia sedikit saja menimbulkan keraguan, dia harus membebaskan terdakwa. Ya. Nah, oleh karena itu, putusan bebas itu juga adalah perintah undang-undang. Hakim tidak boleh menghukum orang kalau dia tidak yakin dengan bukti yang ada atau buktinya tidak cukup. Taruhlah bukti cukup, ketika bukti yang ada itu dia tidak menimbulkan keyakinan kepada dia harus membebaskan. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ketika hakim membebaskan itu, apakah murni hukum atau ada faktor-faktor X lainnya di belakang itu yang kita tidak tahu. Oleh karena itu, sampai dengan kita bisa buktikan ada faktor-faktor X lain yang ada di belakang itu, maka kita harus beranggapan putusan itu adalah murni keyakinan hukum. Murni dalam rangka melaksanakan pasal 191 KUHP. Nah, soal tentang adanya kemungkinan lain di belakang itu harus dibuktikan dulu, harus dikaji, harus digali. Tapi saya mengatakan, zaman sekarang ini sangat sulit bagi seorang hakim memutuskan bebas seseorang, terutama dalam kasus korupsi, ya. Karena apa? Track record akan tercatat loh. Teman-teman ICW pasti akan mencatat. Setiap nanti ada promosi apapun dia, kasus-kasus yang diputuskan bebas, terutama kasus korupsi, akan dimunculkan sebagai bentuk menguji kredibilitas orang itu, integritas orang itu. Seolah-olah hakim yang memutuskan bebas itu tidak baik integritasnya, tidak teruji. Yang hakim yang baik itu adalah yang menghukum. Nah, padahal dalam ilmu hukum pidana, ya, hakim yang baik, ini ilmu hukum pidana loh, kita bicara ilmu hukum pidana. Hakim yang baik itu adalah hakim yang paling banyak membebaskan terdakwa daripada menghukum. Asalkan membebaskannya itu benar-benar berdasarkan hukum dan keyakinan nuraninya, bukan karena adanya sesuatu tekanan, ancaman, atau pemberian-pemberian. Nah, berbanding terbalik dengan pendapat orang awam selama ini, masyarakat awam, bahwa kalau membebaskan adalah negatif. Nah, yang baik adalah hukum, kalau hakim yang menghukum dan menghukum seberat-beratnya. Padahal dalam ilmu hukum yang paling baik adalah hakim yang paling baik membebaskan. Dan dia bisa punya argumentasi hukum, menghukum seringan-ringannya, tapi harus berdasarkan hukum, harus berdasarkan argumentasi yang benar, bukan karena kasihanlah hukum yang ringan, itu yang tidak boleh. Tapi argumentasi hukum itu dia punya,
yang kuat. Tapi Pak Teguh, ini dalam situasi PLN yang Sofyan Basir ini karena tidak cukup mempunyai bukti cukup atau bagaimana tanggapan? Kalau saya merujuk kepada materi putusan itu, sangat sumir pendapat saya nanti karena apa? Kita hanya mendengar sepintas tadi ya. Intinya adalah yang saya tangkap tadi, hakim tidak melihat adanya sebuah link antara tuduhan dia menerima suap dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Nah, kita masyarakat awam ini melihat dari secara umum, tapi kalau baru bisa saya memberikan pendapat tentang benar tidaknya putusan itu setelah saya membaca putusan, terutama terkait rekap fakta persidangan. Jadi putusan itu dibuat berdasarkan fakta dari persidangan. Nah, siapa yang pernah melihat fakta persidangan itu? Saya, Rama, itu paling mendengar sepintas waktu dibacakan. Karena fakta persidangan di persidangan itu bisa timbul 3 versi loh. Kalau kita baca fakta persidangan dari yang dibuat oleh penasihat hukum, umumnya hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak direkap itu. Kemudian ada versi jaksa penuntut umum yang merekap fakta persidangan. Umumnya yang meringankan terdakwa itu tidak masuk dalam fakta persidangan. Nanti ada versi lagi yang dibuat oleh panitera hakim, ya, setelah dioret-oret. Nah, makanya kalau kita mau benar-benar lakukan eksaminasi harus baca dari 3 versi itu. Yang paling aman adalah kalau kita punya rekaman karena di pengadilan tipikor setahu saya ada rekaman itu. Jadi harus dibuka rekaman itu untuk menguji tentang putusan bebas ini. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa putusan bebas itu adalah produk hukum, putusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Intinya adalah kalau hakim melihat di persidangan tidak cukup bukti atau buktinya kurang atau hakim tidak yakin dengan bukti yang ada, dia wajib membebaskan terdakwa. Nah, dalam kasus ini saya menangkap bahwa hakim menafsirkan tidak terbukti apa yang didakwakan oleh jaksa tentang Sofyan Basir ini terlibat di dalam suap menyuap. Itu kalimat yang saya dengar tadi. Oke, Mas Tama bisa tanggapin, apakah setuju dengan kata Pak Teguh? Tentu saja begini, ketika kita melihat putusan pengadilan tindak pidana korupsi, mungkin saya juga ada beberapa yang sependapat dengan Bang Teguh Nasrullah ya. Artinya bicara soal putusan pengadilan itu bukan suatu hal yang harus bersalah, nggak demikian kondisinya. Nah, tetapi tentu saja untuk menilai hal tersebut kita harus melihat informasi-informasi yang beredar, fakta-fakta yang kemudian disebutkan dalam persidangan, dan kita lihat mana-mana yang kemudian dikutip oleh hakim menjadi sebuah pertimbangan putusan. Itulah yang kemudian bisa kita jadikan rujukan. Nah, terkait dengan perkara PLN ini kan sebetulnya sudah ada 2 putusan sebelumnya, 3 atas nama Eni, Idrus Marham, sama Koco. Ada 3 yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan semuanya divonis bersalah. Dan kemudian kita juga lihat bahkan untuk Idrus Marham yang pada saat diproses dia seorang menteri, itu juga hukumannya menjadi semakin berat pada tingkat pengadilan tinggi. Awal cuma divonis 3 tahun, kemudian menjadi 5 tahun. Nah, yang kita mau lihat sebetulnya apa yang terjadi. Nah, dalam konteks proyek ini kan nilainya sendiri kan sampai 12,7 triliun. Ini proyek yang sangat besar. Kemudian ada nilai suapnya 4,75 miliar. Ini yang kemudian terbukti di persidangan. Nah, dalam fakta-fakta persidangan itu kan disebutkan oleh para saksi-saksi. Nah, kalau kita lihat misalnya posisinya Sofyan Basir ini kan sangat strategis. Dia sebagai direktur PLN, artinya bicara soal nilai proyek 2,75 triliun itu bukan hal yang tidak mungkin dia mengetahuinya. Kemudian secara struktur pun dia adalah orang yang akan menandatangani semua perjanjian-perjanjian tersebut. Nah, kemudian kita juga melihat misalnya dalam fakta-fakta persidangan banyak keterangan-keterangan yang disampaikan terutama dari Eni. Dia menyebutkan banyak hal yang menurut saya menarik. Dia mengatakan bahwa Sofyan Basir mengetahui pertemuan-pertemuan dan dia juga ada dalam pertemuan dan dia juga mengetahui persis bahwa Eni itu datang kepada Koco bertemu terkait dengan proyek difasilitasi oleh A, B, C, dan D dan tujuannya untuk munaslup partai. Jadi meminta uang membantu pembiayaan partai. Nah, yang menarik kan kemudian
ada juga pengembalian uang dari partai senilai 700-an sekian juta. Partai apa tuh? Partai Golkar. Oh. Artinya apa? Sebetulnya kan pemberian tersebut bukan suatu hal yang omong kosong. Iya. Nah, ini perkara tersebut dalam bayangan saya berkembang. Nah, tentu saja sebelum dia masuk bicara soal pertanggungjawaban orang-orang yang di luar dari penerima tadi, termasuk masuk ke dalam partai politik misalnya, harus clear juga bagaimana sebetulnya korupsi yang terjadi di internal PLN-nya. Nah, yang saya lihat keterangan-keterangan tersebut itu pun juga diakui oleh Sofyan Basir dalam BAP-nya. Meskipun pada saat beberapa persidangan yang lalu sempat dicabut keterangannya, dirubah BAP-nya. Sehingga yang tadinya dia mengakui bahwa oh ya ini ada pertemuan, kemudian ini dia mengetahui bahwa pertemuan tersebut memang untuk memuluskan, kalau bahasa dalam tuntutannya jaksa, memfasilitasi, itu pun juga diakui. Nah, tapi kemudian begitu prosesnya berjalan, putusannya membebaskan Sofyan Basir. Nah, pada titik itu tentu saja kan menimbulkan banyak pertanyaan dari cerita-cerita atau informasi yang muncul di persidangan sebelum-sebelumnya. Kok awalnya diakui, kok tiba-tiba berubah? A, B, C, dan D, saksi yang lain mengetahui, semuanya kok tiba-tiba berubah. Nah, tetapi lagi-lagi tetap kita masih harus menghargai putusan pengadilan, karena upaya hukum pun sepertinya dilakukan oleh KPK. Dan kemarin saya lihat di beberapa pemberitaan bahwa KPK sendiri sedang menguatkan bukti-bukti yang mereka miliki untuk melakukan kasasi. Nah, jadi memang terkait dengan putusan ini memang masih kita harus lihat, dan KPK juga punya banyak presiden terkait dengan orang yang kemudian dibebaskan di tingkat pengadilan pertama, kemudian dia kasasi dan itu berubah putusan. Itu pun juga pernah ada ya di hukum tingkat pertama di kasasi bebas ya. Bebas, saya agak, ada. Oke, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.